Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para pemirsa El Sinta TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah berkat, rahmat, dan juga kasih sayang Allah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Risalah Iman, yang mudah-mudahan materi yang akan kita kaji atau yang akan saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah berkenaan dengan hakikat kemenangan. Apa sebenarnya kemenangan sejati itu dalam perspektif kita sebagai orang-orang yang beriman? Kalau dalam perlombaan kita seringkali ya di dunia ini ya, berlomba-lomba dalam misalkan olahraga dan ada keinginan untuk menang, gitu ya. Nah, itu hal yang wajar ya. Tapi jangan sampai kemudian keinginan itu menghalalkan segala cara, apalagi ya, menimbulkan permusuhan ataupun kebencian di antara peserta olahraga itu misalkan. Jadi hakikat kemenangan dalam perspektif Islam, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu bisa kita perhatikan dari ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz atau faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam ayat itu bahwa setiap jiwa, setiap nyawa ataupun makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Al-maut, dzaqo yazuku itu artinya, za'iqah itu artinya merasakan. Ya. Za'iqah menggunakan mu'annas ya, karena itu dinisbatkan kepada nafas, yaitu jiwa. Ya. Jadi za'iqah. Jadi jiwa itu, diri itu akan merasakan al-maut, kematian. Dan itu memang terjadi ya. Dan kita saksikan ya bahwa di antara kita ini ya ada yang sudah meninggal dunia, dan memang kehidupan ini adalah manusia ini hidup tidak abadi ya. Pada suatu saat nanti dia akan menemui ajalnya ataupun kematian itu. Kemudian kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya balasan kalian itu akan ditunaikan, akan dipenuhi, itu pada hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dibebaskan dari sentuhan api neraka, wa udkhilal jannah, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia itu telah mencapai kemenangan. Nah, nampak di situ ya, bahwa kemenangan yang sejati itu adalah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tatkala manusia itu ataupun hamba Allah itu, siapapun itu, dimanapun dia berada, yaitu ketika dia dibebaskan dari sentuhan api neraka, azab neraka, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan sejati. Ya. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur.
Dan tidaklah kehidupan dunia ini yang kita alami ini tidak lain adalah itu kenikmatan yang memperdayakan. Nah, kita akan lanjutkan kajian kita ya, setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa yaitu surat Ali Imran ayat 185, hakikat kemenangan itu adalah tatkala seseorang itu dibebaskan ataupun terhindar dari sentuhan api neraka, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah yang kita cita-citakan, itulah yang kita impikan, yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga, kan begitu. Kalau kata Nabi singkat saja itu. Ya, bagaimana agar kita masuk surga? Yaitu orang yang beriman. Gitu. Jadinya keimanan kepada Allah. La yadkhulul jannah illa mu'min. Kan begitu kata Nabi. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Maksudnya bagaimana di situ? Itu orang beriman mengandung 3 unsur di situ. Ya, yaitu diucapkan dengan lisan, ya, dibenarkan dalam hati dan kemudian diamalkan dalam perbuatan. Maka bukti keimanan kita ini adalah yaitulah ketakwaan. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, ibadah haji yang sekarang alhamdulillah ya sedang saudara-saudara kita akan menunaikan ibadah haji ya. Dan juga amal-amal soleh lainnya ya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis ini menarik ya. Ada beberapa orang sahabat yang dijamin masuk surga gitu. Ataupun diberikan kabar gembira bahwa mereka ini masuk surga. Wah, ini siapa di antara mereka itu? Ya. Jadi para sahabat itu, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah, ya, memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Ini ada satu riwayat dari Abdurrahman bin Auf, ya, dia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'adun fil jannah, wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah. Di hadis ini para pemirsa, Rasulullah menyebutkan 10 orang ya, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yaitu tadi ya Abu Bakar ya, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad dan Sa'id, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, orang-orang ini kenapa? Tentunya adalah memiliki kelebihan keunggulan tertentu. Kenapa mereka diberikan kabar gembira masuk surga? Ya, makanya di sini disebutkan, misalkan Abu Bakar Siddiq ya. Yang memiliki keutamaan ya. Pertama misalkan dia masuk Islam, di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Kemudian dia adalah orang yang pertama kali membenarkan apa yang disampaikan, yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar yang pertama kali membenarkannya, termasuk ketika Rasulullah SAW menyampaikan kabar bahwa dirinya itu telah melakukan Isra dan Mi'raj gitu kan. Nah, dikala orang yang banyak orang yang mendustakan, tidak percaya dengan kejadian Isra Mi'raj, Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang pertama kali mempercayai, meyakini apa yang disampaikan, apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Maka beliau disebut dengan As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, orang yang membenarkan ya, membenarkan kebenaran ya. Nah, para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu ketika ada 10 orang di sini, tokoh katakanlah sahabat yang disebutkan akan masuk surga ya. Bukan hanya 10, dalam riwayat yang lain juga terdapat perkataan Nabi yang menyebutkan sahabat yang lain selain yang 10 ini juga masuk surga ya. Seperti misalkan yaitu Bilal bin Rabah. Bahkan katanya dalam sebuah riwayat sandalnya Bilal bin Rabah ini yang duluan masuk surga itu. Ada riwayat seperti itu ya. Kemudian Khadijah juga disebutkan, orang-orang fil jannah gitu. Nah, kita semua
tentu saja umat Nabi Muhammad SAW mengharapkan agar diri kita ini juga termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga ataupun ahlul jannah bersama para nabi, para siddiqin, para sahabat dan orang-orang yang soleh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas apa sebetulnya keunggulan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya. Sehingga kemudian dia bisa begitu istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemudian disebutkan tadi menjadi bagian orang-orang ataupun di antara para sahabat yang akan masuk surga kan gitu ya. Nah ini luar biasa. Pasti ada sebabnya kan gitu ya. Ya, maka di sini tadi orang-orang tadi itu seperti Abu Bakar, dia adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Itu satu. Kemudian dia tadi orang yang membenarkan ya, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar juga itu dikenal sebagai sahabat yang begitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan patuh kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana karakter ataupun prototipe Abu Bakar Siddiq ini? Ya, sehingga kemudian dia diberikan kabar gembira masuk surga. Kita akan ikuti ya pembahasan selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa El-Sinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Beliau itu dikenal sebagai Rafiqur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fil hijrah. Ya. Jadi kenapa beliau disebut sebagai tadi bagian ataupun jajaran para sahabat yang diberitakan dengan kabar gembira dengan surga? Karena beliau Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai orang yang setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, ketika bersembunyi di dalam gua itu, ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di situ mengabadikannya, ya, idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Jadi ketika dia berkata kepada sahabatnya, kepada temannya, jangan sedih, ya, sesungguhnya Allah bersama kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan daripada Abu Bakar Siddiq ini, huwa atiqullah minan nar. Orang yang memang dihindari ataupun dibebaskan, dijauhkan dari sentuhan api neraka. Ini ada satu kisah dari Aisyah, ya. Anna Abu Bakrin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anta atiqullah minan nar, ya. Fa yauma idzin summiya atiqan. Ini dari riwayat Aisyah, ya, dari Abu Bakar, ya, dia masuk kepada Rasulullah, ya. Kemudian Nabi bersabda, berkata kepadanya, anta atiqullah minan nar. Engkau adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Dia adalah orang yang nanti dimasukkan ke dalam surga. Maka pada hari itu sejak ada pernyataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu disebut sebagai atiqan, itu orang yang terbebas gitu dari azab neraka. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga satu kisah yang juga menarik untuk kita ketahui. Kepribadian Abu Bakar Siddiq ini, dia orang yang begitu semangat dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang semangat dalam ketaatan, dalam beribadahnya, ya, luar biasa, tidak diragukan lagi gitu ya. Termasuk dalam berinfak, ya. Beliau adalah orang yang paling banyak ketika berinfak di kalangan para sahabat, ya. Misalkan ada satu riwayat di sini, ya, yang menyebutkan bahwa wa infaquhu fisabilillah, gitu ya. Infaknya di jalan Allah itu lidzalika nala a'la darajat inda rabbih. Ya. Karena
begitu banyaknya dermawannya dia dalam mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka Abu Bakar Siddiq ini gitu ya, mencapai derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar pun ya pada waktu itu ada keinginan untuk bisa menandingi infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata tidak bisa. Tetap saja Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi yang nomor satu. Waktu itu pernah satu kisah ya bahwa Umar bin Khattab dia ingin memberikan infak ya setengah dari hartanya, bersedekah dengan setengah harta yang dimilikinya. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dia berinfak ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agama Allah ini dengan apa? Seluruh hartanya. Kalau tadi Umar bin Khattab setengah hartanya, kalau Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Nah, para pemirsa, silakan kita meraba diri kita. Apakah kita sudah bisa memberikan meneladani seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini? Apakah kita sudah banyak berinfak ya, untuk keagungan ataupun untuk kemuliaan kemajuan agama kita, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang miskin yang memang mereka membutuhkan pertolongan kita, atau justru kita belum mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau itu ada pada diri kita sifat bakhil, maka hendaklah kita merubah ya jiwa kita untuk bagaimana kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa menjadi barisan orang-orang yang tadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ingat ya, kemenangan sejati adalah tatkala seseorang itu dibebaskan dari sentuhan api neraka, lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan itulah yang kita inginkan, yang kita harapkan ya. Ada keinginan kuat ya, yang harus senantiasa kita jaga, keinginan untuk bisa masuk surga ya. Karena kalau tidak ada keinginan masuk surga, tidak ada keinginan terbebas dari sentuhan api neraka, ya, bagaimana kita bisa berbuat baik ataupun bisa melakukan amal-amal soleh. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kita mudah-mudahan ya, kita semua, keluarga kita, sahabat kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan ingat, surga ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita minta akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tastahi ya minkum ya, apa di situ ayatnya itu ya, apa yang kalian kehendaki begitu, apa yang kalian hasratkan gitu ya, dalam surga itu apa yang kalian minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kemenangan sejati ini, mencapai hakikat kemenangan, sehingga hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.